Perkenalkan, nama aku Haisel Zinura Amali Puja dari Universitas Pasundan, Program Studi Teknologi Pangan tahun 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin nih ke kalian tentang Demos Kratos dan pemikiran Sokrates dalam demokrasi Pancasila. Nah, sebelum tahu lebih lanjut tentang Demos Kratos itu apa, alangkah baiknya kita kenal nih lebih dahulu siapa sih Sokrates itu. Jadi Sokrates adalah filsuf Yunani kuno sekitar tahun 470 hingga 390 sebelum Masehi yang dianggap sebagai salah satu pelopor filsafat barat dan pencipta metode Sokrates. Ia lahir di Athena menjadi prajurit infanteri yang gagah dan berani, dan dikenal karena menghabiskan hidupnya untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui dialog tanpa pernah menuliskan pemikirannya sendiri pada sebuah buku ataupun tulisan-tulisan lainnya. Pada akhir hidupnya, Sokrates dituduh merusak moral kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa kuno pada masa itu, yang berujung pada hukuman mati dengan racun hemlock pada tahun 399 sebelum Masehi. Nah, fun fact-nya nih, Sokrates itu punya murid yang namanya Plato. Nah, Plato itu orangnya anti demokrasi, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kalian boleh research lagi aja lebih lanjut. Nah, lanjut nih kita mau bahas tentang akar kata demokrasi dari Yunani kuno. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang digabungkan dari dua kata penting, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau warga negara. Kratos itu berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Konsep ini pertama kali berkembang pesat di Athena kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di mana warga negara laki-laki dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dan pengambilan keputusan. Nah, ini di mana buat teman-teman harus diingat bahwa partisipasi tersebut masih terbatas. Hanya laki-laki dewasa yang boleh berpartisipasi, tidak termasuk wanita, budak, ataupun penduduk asing. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas di next slide. Kemudian demokrasi langsung di Athena itu kayak gimana sih? Jadi di Athena itu rakyat berkumpul di eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia itu kayak tempat majelis umum ataupun aula pertemuan untuk mendiskusikan, menyampaikan dan mengambil keputusan negara secara langsung. Nah, itu dihadiri oleh para bangsawan, terus laki-laki dewasa, kemudian para pemerintah pada masa tersebut. Kemudian sistem ini disebut dengan demokrasi langsung karena secara langsung tatap muka mereka menyuarakan suara mereka mendiskusikan suara mereka dan langsung mengambil keputusan secara langsung di tempat tersebut pada hari itu juga. Nah, seperti itu teman-teman. Next. Nah, ini nih keterbatasan partisipasi dalam demokrasi Athena kuno. Nah, itu dulu tuh benar-benar strict banget, perempuan tuh dilarang menyuarakan. Jadi hanya warga negara laki-laki dewasa yang telah menyelesaikan pelatihan militer. Nah, yang telah menyelesaikan pelatihan militer hanya mereka yang boleh mengikuti diskusi tersebut. Nah, perempuan tanpa memandang status sosial maupun mau dia warga negara biasa, mau dia bangsawan, sepenuhnya dikecualikan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Nah, yang ketiga, budak dan metics atau pendatang asing tidak diakui sebagai warga negara dan oleh karena itu tidak memiliki hak kewarganegaraan atau partisipasi politik. Nah, yang diberikan hak untuk partisipasi politik itu hanya laki-laki yang dari negara tersebut, yaitu Athena. Jadi seperti harus langsung memiliki garis keturunan dari Athena, lahir di Athena, pendatang tidak boleh. Kemudian Sokrates, bahaya demokrasi tanpa ilmu. Nah,
Socrates itu kan yang menemukan metode ini kan, yang punya teori, yang punya demokrasi itu harus dijalankan. Dia juga punya kekhawatiran nih tentang demokrasi ini. Dia tuh berkata demokrasi bisa bahaya kalau rakyat mengambil keputusan tanpa ilmu yang cukup. Nah, Socrates itu menggambarkan, kayak mengibaratkan negara, menganalogikan negara itu seperti kapal, sama seperti kapal. Membutuhkan nahkoda yang ahli untuk berlayar aman. Negara membutuhkan pemimpin dan warga yang bijak serta terinformasi untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, oleh karena itu kita harus memilih pemimpin yang hebat serta harus memiliki sumber daya manusia yang kuat, mulai dari pendidikan, ekonominya harus kuat, pendidikannya kuat, dan lain sebagainya. Nah, penekanannya adalah pada pentingnya kebijaksanaan, kompetensi dalam proses pengambilan keputusan. Next. Relevansi pemikiran Socrates, demokrasi membutuhkan rakyat cerdas dan bertanggung jawab. Nah, kan tadi udah dijelasin nih kalau Socrates itu menganalogikan kapal itu sebuah negara. Nah, demokrasi modern, rakyat harus pintar dan bertanggung jawab. Dalam demokrasi modern, relevansi pemikiran Socrates tetap kuat. Kekuatan ada di tangan rakyat, namun dengan itu datang tanggung jawab besar bagi seluruh rakyat. Pilihan yang cerdas dan partisipasi aktif yang bertanggung jawab dalam setiap warga negara adalah fondasi utama untuk kepemimpinan yang bijak dan pemerintahan yang stabil. Ini selaras dengan prinsip hikmat kebijaksanaan dalam Pancasila nomor 4 yang mendorong musyawarah dan keputusan berdasar akal sehat. Jadi, setiap pendapat ataupun keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan akal sehat kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita mau jelasin harmoni Pancasila dan filosofi Socrates. Nah, korelasi di antara Pancasila dengan sistem kebijakan Socrates nih, filosofi Socrates yang demokrasi itu tadi apa? Nah, demokrasi dan pendapat politik Indonesia menganut sistem demokrasi kan. Dalam demokrasi setiap warga negara bisa menyampaikan pendapat politik. Namun pendapat tersebut tidak boleh asal, harus dipandu oleh akal sehat dan pertimbangan. Jadi kita tidak asal untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan seperti itu. Ini sesuai dengan hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat. Keputusan bersama harus diambil dengan hikmat kebijaksanaan, yang artinya musyawarah dilakukan dengan nalar, logika, dan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Jadi kita juga harus mementingkan kebersamaan. Kita harus mementingkan dari segi perekonomian, kita harus mementingkan dari segi pendidikan, kita harus mementingkan dari segi sosial, budaya, politik, pemerintahan. Kita tuh harus mementingkan di berbagai aspek, tidak hanya di satu aspek saja. Kemudian hubungan dengan Socrates. Socrates kan mengajarkan bahwa keputusan negara harus dipimpin oleh orang bijak dan berpengetahuan. Oleh karena itu kita harus memilih pemimpin yang hebat. Ini menguatkan nilai hikmat kebijaksanaan bahwa akal, nalar, dan pengetahuan sangat penting dalam pengambilan keputusan publik. Dan yang terakhir, hubungan dengan ajaran agama. Di agama, khususnya bagi Muslim, Al-Quran juga mengajarkan tentang musyawarah atau syuro dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Ini menegaskan bahwa kebijaksanaan dapat menempatkan keputusan bukan hanya nilai Pancasila, namun nilai keberagamaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir kesimpulan nih dari semua slide yang telah aku sampaikan di sini, yang materi yang aku udah sampaikan. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos itu rakyat dan kratos itu kekuasaan. Berarti kekuasaan rakyat. Konsep ini berkembang di Athena kuno sebagai bentuk partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, melalui analogi kapal negara, Socrates menekankan
bahwa pemerintahan oleh massa yang tidak terinformasi. Ia menyerukan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan untuk pendekatan yang lebih rasional. Dan yang terakhir, nilai ini terwujud dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini melaksanakan musyawarah untuk memastikan keputusan diambil secara inklusif dan bijaksana. Seperti itu teman-teman. Nah, kita mau membahas nih demokrasi muda yang terakhir, memahami kebebasan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sebagai generasi muda, kita harus paham bahwa demokrasi bukan cuma kebebasan, tapi juga tanggung jawab dan kebijaksanaan yang kita miliki. Nah, tanggung jawab kita itu berdemokrasi memerlukan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang berdasar informasi, bukan sekedar kebebasan memilih tanpa pertimbangan. Jadi ada kan beberapa case anak-anak muda sekarang tuh FOMO, istilahnya mau ikut-ikut ke arah banyak orang nih yang suka sama hal ini, mereka tuh mengikut-ikut tanpa mempertimbangkan pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, kebijaksanaan selaras dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan pandangan Sokrates tentang urgensi kebijaksanaan dalam tata kelola. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang tidak berkenan ataupun beberapa kata yang salah. Mohon dimaafkan karena manusia itu sumber dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye. See you.